Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali untuk menikmati sapaan Tuhan melalui media Sarota, santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Selasa 25 Februari tahun 2025. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, karunia-Mu yang terus-menerus Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan di pagi ini untuk bersama-sama boleh dibangunkan mensyukuri setiap kasih dan anugerah Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan waktu teduh bersama-Mu. Perkenankan Tuhan, waktu ini menjadi bagian dari persiapan kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Perkenankanlah firman-Mu bertata dan menguasai hati masing-masing kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 38 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, "Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyang. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku." Amin firman Tuhan. Tema dari renungan kita pada pagi hari ini ialah akibat dosa. Akibat dosa. Allah kita adalah Allah yang adil. Karena Dia adil, maka setiap pelanggaran kepadanya pasti mendapat hukuman. Allah tidak akan toleran dengan dosa. Karena itu, Allah menginginkan agar umatnya kukuh berjuang melawan dosa dan tidak bermain-main dengan dosa. Pembacaan kita dari Mazmur 38 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23 menuntun kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kemampuan Daud dalam mengendalikan diri meskipun banyak cemoohan dari musuh-musuhnya. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Daud memilih menahan diri karena banyak orang yang memusuhi dia tanpa alasan. Mereka berusaha membalas kebaikan dengan kejahatan dan tidak senang melihat Daud jika melakukan kebaikan. Karena itulah Daud memilih berdiam diri dan tidak merespon musuh-musuhnya karena ia tahu bahwa musuh-musuhnya adalah orang jahat, keras kepala dan suka berperilaku yang tidak benar. Pada sisi lain, Daud menyadari bahwa tindakan yang dilakukan musuh-musuhnya kepadanya merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-19. Yang kedua, dalam pergumulan yang mendalam atas cemoohan dari musuh-musuhnya, Daud memilih untuk menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Hal ini dilakukannya karena kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa ia tidak akan mampu menghadapi musuh-musuhnya dan meyakini bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong sehingga musuh-musuhnya
tidak bersuka cita atas gumul yang dialaminya. Yang ketiga, karena itu Daud menaikkan doa yang sungguh tulus kepada Tuhan agar ia diselamatkan dan memohon dengan sangat agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kita pun sering mengalami pergumulan dalam hidup ini. Namun, pernahkah kita merenungkan dan menyadari bahwa pergumulan yang kita alami adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang kita perbuat? Terkadang kita merasa tidak sanggup menghadapi pergumulan kita. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk boleh belajar senantiasa menaikkan syukur kepadamu, bahwa sepanjang hidup kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memimpin dan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap pergumulan dan setiap persoalan-persoalan yang kami alami secara pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah semua rencana-Mu indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Sekiranya Tuhan selalu menolong mereka agar dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa dapat menempuh pendidikan mereka, agar mereka pun dapat memperoleh ilmu dan semangat dalam mengejar harapannya. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kuasa Tuhan atas setiap kerinduan dari anak-anak Tuhan. Berdoa juga buat segenap jemaat Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya apa yang dikerjakan boleh membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan mereka. Berdoa juga buat segenap jemaat Tuhan dalam memperoleh berkat. Mari Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Yang memperoleh pertambahan usia, Tuhan tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan serta kekuatan bagi mereka. Yang sakit, mari Tuhan pulihkan dari setiap sakitnya. Yang berduka cita, mari Tuhan hiburkan mereka. Berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka senantiasa diberkati, diberikan kesehatan dan kasih sayang dari anak-anak dan cucu. Biarlah setiap kegiatan-kegiatan dan pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati agar dapat dikerjakan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok negeri ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam memimpin negara kami, dan biarlah mereka boleh memimpin dengan baik dan dengan penuh dengan keadilan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami kepadamu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melanggar perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.